orang-orang Indonesia memang dilihat secara fisiknya mungkin tidak besar, mereka juga orang yang lemah lembut gitu ya. Betul. Tapi ketika orang Indonesia ini harus dihadapkan dalam sebuah situasi yang perang seperti itu ya, atau dalam kondisi yang penjajahan, ini keberanian orang Indonesia ini benar-benar luar biasa. Nggak takut sama sekali. Dulu ketika Indonesia dijajah, saat itu senjata utamanya orang-orang Indonesia itu hanyalah bambu. Kosong. Ya, bambu melawan senjata silah bunduqiyah. Tahu, Pak. Iya, dan di berbagai medan pertempuran itu Indonesia menang dan mereka nggak takut. Makanya kemarin ya, ketika ada aksi 212 di Jakarta di Monas, انت حضرت كلماتي؟ يا سمعت بس ما كنت غلط، بس سمعت على الفيديو. يعني كان في آخر مظاهرة، في آخر مسيرة، كنت أحكي كلام من كل قلبي. Yani saat itu saya bilang, memang saya ini kan sudah terlalu lama di Gaza, ya, terlalu lama di Gaza. Dan selama saya di Gaza, saya melihat banyak sekali aksi-aksi solidaritas untuk Palestina di Jakarta. Jutaan orang datang, dan saya selalu ingin berada di tengah-tengah itu. Saya selalu ingin bisa merasakan, ya, berada di tengah jutaan orang untuk merasakan juga dan menyebarkan energi itu, energi tokoh. Ya, nah, dan kemarin itu saya luapkan itu perasaan saya. Ya, perasaan saya. Saya di sini, saya mau bilang tentang orang Indonesia juga di sini. Tapi saya di sini pas ngomong sama orang Indonesia atau orang yang dekat sama saya di sini, mereka nyanyi sama saya. Kalau mereka lihat video kita di sana di Gaza, gimana mereka Israel jahat sama kita, mereka nyanyi sama kita, sama saya, ibu atau teman saya, ya gitu. Saya bilang, gimana kalau mereka di sana? Gimana kalau lihat dari video mereka nangis? Gimana kalau mereka di sana? Iya. Itu yang Iya, memang masalah itu, kita bicara masalah ketegaran ya. Kita membahas masalah ketegaran. Jadi jangankan mereka, saya lebih kuat ketika saya di Gaza. Iya. Ketika saya di Gaza, saya merasa lebih tenang. Oke lah, ada bombardir, itu hal yang wajar, itu terbiasa. Ya. Tapi ketika saya di Indonesia, saya mungkin lebih aman dari serangan-serangan. Tapi di satu sisi hati saya itu tidak tenang karena saya merasa tidak bisa berbuat apa-apa di Indonesia. Saya merasa lemah. Paling tidak ketika saya di Gaza, ya, saya bisa merasakan penderitaan mereka. Ya, ada rasa takut itu wajar, manusia itu pasti takut, ada. Ya, betul. Tapi kan sebagai seorang muslim, rasa takut itu harus inferior atau tidak boleh mendominasi keimanan kita. Keimanan kita itu harus di atas rasa takut kita. Ini yang penting difahami. Anda di sana di Gaza 12 tahun, sudah 12 tahun. Apa yang Anda bisa menyampaikan ke yang nonton kita? Apa yang Anda belajarin di sana yang bagus? Apa yang kamu belajar di sana lebih bagus? Yang kan kamu orang Indonesia, kita orang awam. Apa yang kamu belajarin dari kita yang bagus? Gitu ya, Mak. Gini. Iya betul. Jadi gini bahasanya, bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Pelajaran apa yang kamu dapatkan itu ya? Apa pelajaran positif, hal baik yang saya dapatkan, yang saya pelajari selama saya di Gaza gitu kan? Ya gitu betul. Iya banyak hal.
yang paling utama adalah bagaimana warga Gaza ini orang-orang yang sangat luar biasa dalam memuliakan tamu mereka, gitu kan? Orang-orang Gaza sebetulnya sih orang Arab pada umumnya memang masyarakat yang sangat senang memuliakan tamu, ikramul dhuyuf, gitu kan? Tapi orang-orang Gaza ini itu di atas rata-rata itu lebih besar semangat memuliakan tamunya, apalagi kalau tamunya itu orang Indonesia. Itu benar-benar mereka muliakan luar biasa. Itu saya rasakan sekali itu di Gaza itu ya. Saya kuliahnya digratiskan ketika di Gaza itu. Kemudian juga saya sering diajak makan siang. Ya, kalau saya naik mobil angkutan umum itu mereka nggak mau dibayar. Saya sering tuh mau bayar ongkos, sama mereka nggak diterima ongkosnya. Banyak itu kasus seperti itu. Dan juga saya belajar banyak dari mereka, warga Gaza ini, tentang keberanian ya. Memang berani, jujur. Bagaimana anak-anak Gaza ini kalau ngeliat yang baja itu nggak kabur, tapi ditimpukin, dilemparin. Kita semua mendengar lah kisah kepahlawanan misalnya Muhammad Duro gitu kan. Muhammad Duro yang menjadi ikon ya perjuangan gitu loh. Dan juga Syekh Ahmad Yasin juga kan, meskipun almarhum ini beliau lumpuh, hanya bisa bergerak di atas kursi roda, tapi keberaniannya itu membuat Amerika dan Israel ini ketakutan. Ustadz, besok aku ngantuk di kantor. Ya, ini udah jam 11.22 nih ya. Sudah kemalaman ini. Ya, jadi itu saya juga nggak bisa lama-lama nih. Saya harus istirahat karena besok jam 8 pagi ini saya ada kajian di Masjid Al-Azhar Kebayoran. Ya, itu bersama Ustadz Babe Haikal. Ntar saya akan ada di situ. Kalau teman-teman ada yang mau hadir ya di Masjid Al-Azhar, itu besok jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 lah. Itu insya Allah. Oke. Sebelum saya tutup ini, saya mau menyapa lagi para buzzer-buzzer ini nih ya. Para buzzer-buzzer yang setia menemani kami di sini. Terima kasih sudah berkomentar hal-hal yang lucu, membuat kami tertawa. Dan apapun bahasa-bahasa kalian itu nggak akan ngaruh sama kita, malah kami semakin termotivasi ya, semakin termotivasi. Jadi teman-teman buzzer ini ya, tadi itu kayak paus ya, kok ada ikan paus sih? Emang kita di laut? Gak tahu saya. Iya. Jadi teman-teman buzzer ini ya, jangan apa istilahnya itu, menyiksa diri gitu. Ya, menyiksa diri. Oh, itu hadiah ya. Oh, Masya Allah, itu hadiah. Oh iya, mohon maaf ya, saya gaptek saya. Gift. Oh gitu. Lele. Apa lele? Jadi gini, pesan saya untuk para buzzer, jangan menyiksa diri sendiri. Jadi kalian itu capek-capek ngetik gitu ya. Kalian para buzzer ini menghabiskan waktu, tenaga, mantengin saya live, kemudian juga mencurahkan pemikirannya dengan kata-kata komentar-komentar jahatnya, dengan berharap saya ini misalnya akan berhenti ngonten atau gimana. Ini kan lucu banget sebetulnya. Iya, makanya saya kasihan sama kalian. Sementara kalian cuman dibayar oleh Zionis ini berapa perak sih paling sih, sampai harus istilahnya itu apa istilahnya,
melepaskan rasa kemanusiaannya gitu loh. Kasihan banget, dan itu tersiksa banget. Saya tahu, saya merasakan.